kembali lagi ke channel YouTube aku, Prialiska Purvita Channel, bersama dengan suami aku. Kali ini aku mau review sekaligus sedikit bincang-bincang posisi sekarang ketika pandemi ini di gelombang kedua kita. Kayaknya ada ujian lagi ya buat Indonesia ya, Pia. Iya, Indonesia di gelombang kedua corona ya. Karena kayaknya tingkat kematian mulai naik lagi, nggak lama selang dari Lebaran ya, Idul Fitri itu. Berapa sebulan ya? Sebulan, 2 bulan. Hampir sebulan sih, cuman nggak full sebulan kayaknya. Nah itu mulai naik lagi, terus kita juga dengar sih ambulan bolak-balik ya. Nah selama itu juga ada PPKM dan dibilang yang virus varian Delta itu lebih mudah untuk menularkan ke anak balita, ke anak-anak ya. Jadi kita udah mulai kayak waspada sih. Ya kita nggak tahu virus Delta ini beneran ada atau enggak, kan ada yang bilang konspirasi, tapi kita pribadi ini apa ya, jaga-jaga, tetap cari aman. Tapi di satu sisi kita juga ada sedikit percaya sama yang namanya konspirasi. Iya, gitu sih. Gitu. Karena bapak juga suka follow itu tuh channelnya Bosman itu, setiap hari aku tuh denger terus soal YouTube-nya Mardigu, Instagram-nya Mardigu gitu kan. Sampai tentang Dr. Louis pun itu aku sih, malah suami nggak tahu, itu malah dari aku dari nyari-nyari itu kan ada Dr. Louis. Terus tapi kalau Dr. Louis tuh nggak percaya virus ya, Pia. Iya, bedanya dia nggak percaya virusnya. Dia nggak percaya virus, sedangkan kalau kayak Ibu Siti Fadila, kayak Mardigu itu kan percaya virusnya ada, tapi mungkin menurut mereka tidak separah apa yang kayak orang-orang sekarang takutin gitu ya. Gitu sih. Oke, sementara nanti lanjut lagi bahas. Aku karena ini kan sesi waspada selama tingkat COVID naik dan mulai terjangkit ke anak-anak. Jadi bapak ini akhirnya bela-belain juga impulsif beli alat kesehatan ya. Pertama dari ini yang diperlukan deh buat di rumah kalau kita punya anak ya, punya anak kecil. Ini termometer tembak. Ini keluaran mana, Pi? Nggak tahu. Gimana keluaran mana? Nggak tahu keluaran mana nih, nggak tahu mereknya apa nih. Nanti nggak ada mereknya juga. Nanti papa coba selipin di bawah gitu harganya berapa gitu kan. Kamu waktu itu beli di Tokped ya? Iya, beli di Tokped. Ya, unboxing nih. Nggak ada unboxing sih, udah dipakai, udah ngecek dan berfungsi sih. Berfungsi dengan baik. Apa mereknya ini? Digital infrared thermometer. Nggak ada mereknya sih. Nggak ada merek. Jadi sengaja beli yang tembak karena kan buat anak kecil ya. Kalau misalnya beli yang pakai di mulut atau apa kan anaknya nggak bisa diem. Jadi iya, kita udah punya ya. Iya, sebenarnya udah punya termometer, cuman ternyata yang susah banget. Anaknya nggak bisa diem. Jadi ya kita pakai ini. Jadi langsung tembak aja di tangan, di jidat gitu. Jidat. Dan ini juga termometernya dia ada beberapa fitur-fiturnya sih. Jadi kayak dia itu pertama pakai layar LCD kan. Jadi kita bisa langsung tahu di LCD-nya itu suhunya berapa. Terus dia juga pakai infrared. Dia pakai sensor infrared, jadi lebih sensitif. Terus juga ada peringatan suaranya. Jadi kayak kalau udah selesai jadi bunyi tut gitu. Iya. Ya. Dia juga kalau misalnya suhunya lebih dari suhu normal, dia juga LCD-nya juga ada warnanya beda. Ini kan warna hijau nih. Nah kalau misalnya suhunya rada tinggi dikit jadi warna kuning. Terus kalau suhunya tinggi banget jadi warna merah dia. Gitu. Pertimbangan bapak lebih pilih ini? Ya karena gampang aja sih. Karena gampang digunakan, terus juga ada fitur-fiturnya. Terus ya gitu. Jadi emang kita perlu.
kita perlu ini gitu buat monitor kalau kenapa-napa kan, kalau anak kenapa-napa. Atau kita juga nggak cuma dipakai buat anak, dipakai buat orang dewasa juga bisa kan. Ini ada modul juga instruksi manual. Ah, harganya bentar. Ini ditunggu-tunggu ini orang buat perbandingannya. Bapak udah searching yang lainnya juga Pak? Searching Brand apa? lain gitu? Karena di Tokped kan pertama pilih yang ready dulu kan, terus pilih lagi yang apa namanya, kita nyari toko official juga kan kita juga pengen tokonya sih official, cuma nggak tahu dia jualnya dari barang siapa, nggak ada mereknya. Nah terus kita juga nyari yang reviewnya bagus gitu sih. Ini harganya 200.000 kurang 100 rupiah. 199.900 gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Bentuknya ya kayak pada lumayan lah. umumnya sih gitu. Yang tembak-tembak model gitu semua. Lumayan lah. Nih, nggak tahu nih mereknya apa. Di situ nggak ada mereknya. Nggak ada. Thermometer gun infrared digital. Iya sih nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Nama toko officialnya itu Kogara. Nanti ditaruh di bawah. Kogara tuh dia yang jual Leica juga sih. Iya. Oh, waktu itu kan kita pernah review Leica yang sinar UVC itu untuk sterilizer, room sterilizer maksud aku. Nah itu tuh di situ juga ada di toko official Kogara itu. Jadi alat-alat kesehatan ada kayaknya di situ semua. Lumayan lengkap lah. Lumayan lah. Ya lumayan lah kalau di Tokped kalian misalkan lagi pengen impulsif gitu alat kesehatan, borong aja udah di situ semua. Jadi cashbacknya banyak. Cari cashback kita. Cari cashback. Tapi kita nggak borong sih kemarin. Jadi kita berangsur. Jadi karena waktu itu belum ngerasa perlu banget gitu ya ini ya. Karena pas lagi tahu tingkat penularan bisa besar untuk anak-anak baru deh. Habis waktu itu sempat demam gitu kan, sempat demam sehari doang, nyobain termometer susah banget. Habis itu sempat ngeluh ke suami, "Pah beli deh Pah itu termometer tembak nih begini mulu tiap make kan." Nggak sampai-sampean gitu kan, sebenarnya udah beberapa kali ya, 2 kali itu mau minta termometer tembak, ada kebeli juga ketika memang sudah warning. Baru dibeli deh. Sebenarnya kita nggak seimpulsif itu, cuman karena sikon kalau memang kita bisa kita sisihin aja lah, ya udah kita kesampingin dulu yang lain. Ya. Kemudian apalagi nih di toko itu ada ini ya? Iya, di toko yang sama kita juga beli itu oximeter. Ini kayak perlu banget ya di untuk kita juga, untuk yang dewasa. Masa ini gitu kan, bisa buat dewasa, bisa buat anak-anak juga. Itu. Ini brandnya apa? Brandnya juga nggak tahu. Made in China. Sebenarnya nih untuk brand-brand aku lagi pelan-pelan berhijrah untuk mengurangi brand-brand luar sih. Menurut kamu gimana? Iya bagus sih, maksudnya ya kan kita dukung ekonomi negara kita juga kan. Karena kalau bisa tuh banyakin pembelian tuh kalau kita konsumtif barang-barang lokal aja deh gitu, biar dukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ya selama pandemi ini. Tadinya aku cuek gitu kan ya soal kayak gini gitu, cuman pas lagi sikon kayak gini Indonesia jatuh gitu kan ekonominya, jadi tumbuh rasa jiwa nasionalisme aja. Tapi alhamdulillah aku dari dulu bukan tipikal yang gila brand sih Bi. Kamu tau lah tas aku tuh udah lokal punya kan, nggak yang gila-gila nyari-nyari yang kayak gitu-gitu, nggak sih. Yang penting murah dan fungsinya gitu kalau aku, dan nyaman tentunya. Jadi ya sayang sekali ini sih brandnya brand China ya. Ya ini juga brand China ini. Yang satunya ini brand China nih, made in China nih, nggak tahu. Mungkin kalian punya rekomendasi oximeter yang buatan lokal itu di mana? Oh ya sedikit melenceng. Aku mau bahas soal produk-produk luar yang Mr. Who itu di Shopee udah nggak ada ya. Jadi kalau untuk pembelian barang luar di Shopee, aku tuh sering banget beli bajunya anak aku si Felicia
itu dari China. Itu kan modal tuh lucu-lucu terus murah-murah, kamu tahu kan, Iya. murah-murah kan emang kan, Murah-murah terus emang. bener lucu-lucu gitu, bagus. Nah itu udah ada berapa tahun ya, pokoknya setahun sekali tiap kadang lebaran kan pasti beli tuh buat ganti bajunya, buat update sekalian lah kan, dia kan makin besar kan. Nah belinya tuh selalu di China, di Shopee, jadi adalah beberapa toko langganan itu. Nah waktu eh, selang berapa hari setelah lebaran kemarin, bulan puasa sih masih ada sih, aku beli terakhir bulan puasa tuh masih ada. Aku nyari-nyari lagi buat beli sepatu udah nggak ada. Oh ternyata yang kasus Mr. Fu itu Iya, ya. kasus Mister Fu yang dia apa ya, seperti kayak mendominasi gitu buat pasar-pasar di Indonesia. Jadi semuanya tuh impor semua dari Cina. Itu. Jadi barang-barang impor. Akhirnya dari keramiknya kasus itu, em, semua yang barang-barang dari luar negeri kayaknya ditutup ya. Semuanya gitu. Kayaknya hampir semua, ada beberapa ini deh. Mungkin kayak kategori-kategori tertentu gitu. Kayaknya sih kategori tertentu sih. Pokoknya toko itu waktu selang beberapa hari setelah lebaran aku baru mau nyari-nyari lagi buat sepatu Felicia, itu udah nggak ada. Oh pas itu ya udahlah nggak apa-apa, aku tetap dukung karena memang menarik sih, harganya lebih murah dibanding dibanding sama apa produk-produk lokal tuh. Dia punya model tuh lucu-lucu gitu, terus udah gitu kan satu toko tuh banyak dong macamnya, jadi semua tuh ada di situ. Kalau aku mau nyari bando, sepatu, baju tidur, baju jalan, kaos kaki, jadi nggak repot-repot, udah harganya murah gitu kan, semua ada di situ. Lucu-lucu lagi Iya, terus modelnya. namanya Shopee juga kan, kalau misalnya beli sekian ada free ongkir, jadi ya jelas sih lumayan menggoda gitu loh. Dan kalau memang diberhentikan itu apa karena kasus misalnya itu, ya aku sih dukung aja sih, ya tinggal cari lagi aja lah produk lokal yang murah gitu kan, yang murah tapi Kesempatan bagus. berarti buat orang-orang Iya, lokal ini nih. kesempatan orang lokal buat apa produksi itu tuh baju-baju bayi, itu tuh baju-baju bayi yang model-modelnya tuh kayak China punya itu. Kalian ada yang nggak sih? Model tuh lucu-lucu kayak baju-baju tipe-tipe apa ya, model Korea, model Cina gitu kan. Itu lucu-lucu sih. Dari mulai topi-topinya, sepatunya, pokoknya fashion anak kecil Asia, China tuh lucu-lucu sih dari sana tuh. Mungkin bisa jadi peluang bisnis kita karena semenjak itu ditutup gitu kan. Tapi mungkin nggak ada jadi ada penyetok gitu di sini, cuman nggak lewat Shopee dia belinya gitu, jadi reseller apa gimana gitu, dikirim dari Kayaknya sana. sih. Jadi resellernya Indonesia. Itu boleh tapi kalau kasusnya kayak begitu. Tetap aja kan dia nggak bisa beli dari luar. Kalau Dibatasi. memang dia bisa beli berarti ada, Ya, berarti ada yang masukin. dan itu izinnya gimana? Ya nggak tahu deh. Nggak tahu gitu Nggak kan. tahu deh. Terus apa lagi nih Bi? Ini Ya, lanjutin. oximeter, Ya, ini oximeter beli di toko yang sama juga sama termometernya. berfungsi Jadi, dengan baik. berfungsi dengan baik sih. Kita udah coba tes masukin pulpen juga. Ternyata emang kedetek bukan jari. Ini oximeter ini harganya sedikit lebih mahal dari termometer nih, 219.900, 220.000 kurang 100. Jadi ya oximeternya cukup bagus sih kalau kita lihat. Dalamnya ada kartu garansi juga tuh. Klaimnya ada kartu. Nih, Kartu garansi emang berapa lama? tahu. Ini juga masih Ini berapa sih? Ya, 1 1 tahun. Oh, itu garansi toko nih kayaknya. dari tokonya. Garansi toko 1 tahun. Oh, ini juga importir sih kayaknya nih. Importir. Jadi kita beli ini udah sekalian sama baterai. Udah ada baterainya. Udah ada baterainya.
Nah ini kan kita suka pakai kan, langsung kelihatan. Nah deteksinya juga lumayan cepat sih ini. Nggak fokus. Fokus ya, biarin deh. Saya lumayan cepet. Ya berguna lah buat kita monitor lah kalau kadang kenapa-napa kan. Iya, nggak cuma buat anak sih, tapi buat kita juga. Buat kita sih. juga. Gitu. Langsung meta. Ya itulah kalau jaga-jaga buat darurat. Jadi nggak perlu panik gitu kan, kita cek aja sendiri dulu dari suhunya, jadi nggak perlu panik-panik dulu sih. Jadi kalau kenapa-napa nggak terlalu ngandelin ke rumah sakit lagi gitu lah. Aku jujur mengurangi ngandelin rumah sakit sih. Jadi sebisa mungkin ya, karena mengetahui rumah sakit itu penuh gitu kan. Terus juga rada takut sih sama emang kenyataannya tingkat kematian itu lebih banyak di rumah sakit gitu loh. Jadi sebisa mungkin nih ya, aku mikir tetap prokes yang ketat, terus di samping itu juga jaga imun gitu kan, apalagi buat anak ya. Itu aku tentunya buah-buahan tuh aku perbanyak sih. Setiap hari pasti ada buah, terus diperbanyak juga frekuensinya dan diperbanyak macam buah-buahannya. Di satu sisi juga kayak ada suplemen tambahan kayak madu gitu aku kasih juga gitu kan. Ya pokoknya saat ini konsentrasinya selain ke diri sendiri juga lebih ke memperhatikan asupannya si anak biar dia sehat gitu. Jadi kalau misalkan imun kita itu bagus, jadi kan kita tidak ada peluang untuk ke rumah sakit gitu loh. Jangan sampai kita sakit yang sampai butuh penanganan rumah sakit gitu. Jadi selama kita apapun bisa di rumah, jadi kalau bisa nih alat kesehatan kalau emang kita bisa itu sisihin, ya udah sisihin gitu. Jadi biar kita nggak manja ke rumah sakit, panik ke rumah sakit gitu kan. Gitu sih. Nah terus untuk tambahan ini ini sih udah lama sih. Ini udah lama nih ada isinya, aku campur tadi bisa pakai. Ini diffuser aku udah beli dari sebelum zaman pandemi. Jadi waktu itu kan si Felicia kan masih orok gitu kan, si bayi itu. Masih bayi, kita waktu itu beli ini karena dia batuk ya, karena dia itu sampai sakit batuk. Jadi mau pakai apa namanya tuh apa sih namanya, oil apa sih? Iya, minyak apa sih namanya, essential oil gitu. Essential oil kan mahal-mahal tuh ya, dan juga diffuser ada yang mahal kan. Tahu lah tuh mereknya apa, yang living yang living aku ingat banget. Aku nggak mampu jujur beli itu, dan juga essential oilnya itu bener-bener sih nggak kuat kalau misalkan beli itu. Akhirnya ketemulah Vivit apa ya, Bi, coba lihat di otak-atik lagi. Vivi Ultransmith. Iya, Vivi Ultransmith. Emang sih harganya itu rada mahal ya, 400. Cuma ya nggak semahal yang living. Gitu kan. Kita nyari yang apa ya, best value lah kalau buat kita. Itu kita beli tanggal berapa? Tahun berapa, bulan berapa? Beli 14 April 2020. Udah ya, udah pandemi kan sih? Udah ya? Pandemi. Tapi belum ada kasus pertama deh. Kasus pertama COVID di Indonesia kapan ya? Lupa deh. Berarti udah pandemi lah, cuman intinya belum separah. Iya. Sikon sekarang sih. Langsung memprihatinkan lah sikon sekarang tuh, bener-bener kayak bikin sensitif juga. Kan kita circle masing-masing udah ada yang kena sampai meninggal gitu. Itu tuh bener-bener kayak bikin kita kayak sedih sih. 2 Maret kan. Berarti udah ada kasusnya, ralat tuh. Berarti kita beli ini ketika sudah ada kasusnya. Nah di situ tuh dia tuh anak tuh batuk pilek. Nah tapi kosikonnya tuh masih orok, belum makan ya. April itu dia si Felicia kan. Belum ya.
kan, jadi itu belum ada obat-obatan. Belum. Salah deh. September, Makanya beli ini. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah deh. Udah ya? 6 bulan. Udah 7 bulan. Oh, udah 7 bulan. Tapi baru 6 bulan, 6 bulan. 7 bulan awal-awal. 6 bulan jalan, 6 bulan jalan 7 bulan. Bahkan dia kayak ngurangin obat yang diminum gitu kan. Jadi kita sambil dia tidur, kita pasangin ini aja gitu. Jadi obatnya kan khusus nih, kayak gini, khusus buat anak-anak kecil. Jadi biar nanti obatnya tuh kayak hirup sendiri sama dia. Itu mampet ya, dia hidungnya mampet gitu. Oh, mau kedengeran juga ogok-ogok gitu ya kan, kesian gitu kan kita. Selain itu waktu mampet, dan itu masih dipakai sampai sekarang, itu ada transfulmin ini. Ini tadinya itu dari resep dokter sih. Terus karena kayaknya cocok nih buat Felicia, jadi kita beli lagi sendiri gitu. Itu dipakainya di dada dia di sini. Taruh aja di dada, dibalurin salapnya. Katanya sih membantu yang ogok-ogok gitu ya, sama di belakang sih kalau aku sekarang sih. Jadi selain biasalah kita kan pakein baby oil tuh buat si bayi. Menjelang tidur tuh aku bisa pakai. Sekarang aku campur tuh baby oil. Biasanya aku pakai yang My Baby oil, minyak dikasih minyak telon. Aku nyebutnya My Baby brand. Minyak telon apa aja lah, tapi biasanya aku pakainya My Baby soalnya baunya rada kayak minyak tawon tuh enak banget kan. Dicampur sama minyak kayu putih gitu kan. Aku usap deh tuh ya setiap mau tidur gitu. Terus nah kalau udah tengah malam bisa aku tambahin ini di dadanya nih gitu. Nah nyalain ini deh pakai si Pure Kids yang inhalant decongenstant oil. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu persis sebenarnya ini essential oil apa gimana. Jadi kalau diffuser itu masuknya ke essential oil, beda sama apa tuh namanya sih, siapa satu lagi, humidifier. Sebelumnya aku nggak ke Pure Kids, sebelumnya udah nyobain yang mahal, kamu inget nggak? Tapi bukan yang living, cuman emang lebih mahal dari Pure Kids, kayak Natuna. Terus ada lagi satu lagi, lupa deh apa deh, coba deh aku lupa barengan nggak jauh-jauh sama beli Vivid ini essential oilnya tuh satu salah, jangan diffuser New Sense. Nah, ya. Nah tuh, oh itu ininya, oh murah deh, New Sense aroma sempet, tapi lebih murah mana sama ini Murah ini New Sense. Oh ya? Ini Coba 34.000. Oh aku sempet beli itu. Iya, New Sense. Ini esensial buat aroma doang ya. Oh buat aroma doang. Ini buat aroma doang. Terus sih waktu itu beli nggak cuma buat aroma deh. Beda, bukan barengan ini belinya. Enggak, aku nggak pernah beli yang ini, nggak ngerasa pernah beli yang kayak aroma wangi gitu, nggak pernah. Pasti ada ininya gitu loh, buat kesehatan, buat saluran pernafasan gitu. Aku nggak ngerasa beli yang kayak gitu. Oil esensial kayak. Oh. Si Popo mahal kan gitu ya. Tapi aku nggak ngerasa beli loh, ada dibatalkan. Oh berarti nggak jadi waktu itu ya. Makanya aku ingat banget aku nggak pernah beli yang macam-macam. Si Popo. Ya Allah, itu satu pieces kan Bi? Ya, satunya itu 180.000. Ya aku nyoba aja sih kayak apa, nyoba dulu gitu kan, gimana beli yang living ya, udah mabuk. Aduh. Jadi ya setelah coba itu, nah nyoba juga deh akhirnya si Pure Kids kan, harganya lebih murah gitu kan, dan cocok aja sih, enak gitu. Jadi setelah itu terus-terusan pakai ini, karena yang penting kan di badannya itu kan juga dibalurin gitu, jadi nggak ngandelin ini banget gitu, buat tambahan aja gitu. Itu sih. Apa lagi?
apalagi ya, mau bahas ini apa namanya, buat daya tahan tubuh anak, pintar aja misah. Ini lebih ke alat kesehatan anak sih judulnya ya, alat kesehatan anak. Terus mungkin kita nanti bakal review itu ya, air purifier dari Leica. Kita udah PO dan nyampe-nya itu Agustus. Kita pesen di bulan ini awal bulan kita udah pesan gitu kan, cuman PO jatuhnya di Agustus. Karena air purifier ini ada dokter yang mengklaim kalau itu bisa mengurangi si virus inilah, jadi biar bersih gitu udaranya ya. Iya. Tapi ya air purifiernya harus yang khusus kan, yang ada HEPA filternya itu loh. HEPA 13, HEPA 13. Tapi yang portable-nya si Leica tuh juga ada HEPA filternya sih. Iya, tapi bukan yang khusus virus. Kalau kita khusus virus. Itu yang HEPA 13. Oh, itu ada sampai yang mahalnya sih. Aku lihat tuh sampai harganya berapa gitu itu? 7 juta. Itu 7 juta itu jadi dia udah ada diffuser, ada humidifier, terus sekaligus air purifier. Parah sih. Ini parah, mabok banget. 7 juta. Aduh. Dan gimana nih, kita mau lanjut bahas tadi mengenai gimana menurut kamu tentang sikon COVID posisi sekarang? Ya kita sih gimana ya, kalau menurut aku sih kita nurut aja lah dulu. Gimana ya, kalau ya kondisi kebetulan ya alhamdulillah kondisi kita masih nggak terlalu ini ya, maksudnya beda sama orang-orang yang frekuensinya banyak di luar gitu. Kita semua yang apa sih, banyak di rumah tuh harus banyak bersyukur, kayak orang-orang yang kerja di luar tuh kan masih banyak. Kamu udah WFH udah 1 tahun lebih, WFH, itu sangat bersyukur gitu kan. Untuk papa aku gitu kan, papa aku malah tuh yang udah di atas 50, malah dia keluar ke Subang bolak-balik gitu kan, dari Senin sampai kok jadi nangis dari Senin sampai Jumat kan pulang, Kamis malam gitu pulang. Tapi alhamdulillah sih sehat-sehat aja gitu kan ya. Apa namanya, kita doain aja sih, doain semoga sehat terus mertua gitu kan, terus orang tua juga umurnya panjang gitu kan, diberikan kesehatan. Masuk pas lagi ibu kena gitu kan, tidak kena malah ibu. Ya berdoa sama ini sih, memang kalau bisa di rumah, kalau semisal kena itu sebisa emang di rumah gitu ya. Ya di rumah gitu kan. Ya gimana ya, kita tahu kondisi rumah sakit juga lagi rame, terus tenaga kesehatan juga lah pada ini kan repot gitu kan. Jadi kayak kita ya sebisa mungkin kalau masih bisa di rumah ya di rumah aja gitu, nggak usah ke rumah sakit. Itu buat kita ya, ya preference kita begitu. Jadi takutnya tuh di sana tuh malah apa ya, nggak diprioritasin gitu. Dan takutnya malah jadi memperparah sikon, mungkin yang sebenarnya tadinya nggak kenapa-napa banget gitu kan, jadi kenapa-napa gitu kan, karena kan rame. Iya, kalau di rumah kan kita tahu, walaupun dia isolasi mandiri di dalam kamar gitu kan, sendirian, ya tahu keluarganya deket gitu, tinggal buka pintu kamar ada keluarganya gitu. Kalau di rumah sakit kan jauh keluarganya, terus dia sendirian di sana, jadi nggak ada yang stres juga malah di rumah suasana. Karena gitu. Ada yang pernah cerita itu karena saking ramenya dia tidur ya udah sebelah sama jenazah, nggak ada pembatas, nggak ada apa gitu. Iya, makanya kan saking ramenya di luar juga gitu kan, nggak gitu. Iya, di UGD gitu kan, saya di UGD rame gitu kan, terus sebelahnya ada yang meninggal juga, kita kan tidur di sebelahnya gitu, nggak, psikologinya jadi down ya. Saya mungkin juga udah pasrah juga kali kayak gitu ya. Iya, jadi kayak semangat hidupnya jadi malah turun. Tuh, jadi kalau sebisa mungkin masih bisa di rumah ya di rumah aja gitu.
Coba yang sedikit sharing sama pengalaman keluarganya yang mungkin terkena itu Iya, kemarin. ya kemarin sih sempet sempet kena kan, orang tua juga kena, bahkan eyang juga kena yang umur udah 85 lebih ya, yang umur 85 lebih kena juga. Nah, lucunya nih, eyang ini dia kenanya jadi kayak OTG gitu, walaupun dia udah tua gitu, Kan dibilang kenanya jadi kan OTG yang parah gitu. itu kan orang-orang yang udah tua gitu ya. Iya, katanya parah udah tua, kita udah sempet sempet takut juga kan. Tapi ternyata kayak OTG gitu. Dia ngeluh, sempet ngeluh sih, cuma ngeluhnya tuh kayak Udah ngeluh duluan dan itu udah lama udah lama, duluan. maksudnya ngeluhnya ya masih Kayak itu aja, lambung kayak dia gitu. sakit. Dia kan emang ada emah kan, ada emah gitu, jadi ngeluhnya ya ngeluh sakit perut aja gitu, nggak ngeluh yang lain-lain. Tapi dia sempat di antigen itu positif tuh. Sampai akhirnya swab juga. Nah, nggak ikut swab sih Oh, waktu nggak itu, ikut swab. nggak ikut swab, jadi kita udah anggap yang tuh positif Yang gitu. swab siapa? Yang swab itu ibu, karena dia waktu itu sakit tipes, sakit Mengarah ke tipes DBD. dan DBD juga. Oh, tipesnya udah DBD. Tipes DBD juga, dan waktu di puskesmas itu batuk-batuk kan, akhirnya sama dokternya itu disuruh tes lah di puskesmas. Tes Kayaknya rada ternyata, males juga ya dia, ini nggak usah tes gitu kan, iya, ada malah disuruh tes ibu juga juga. males sih kan, nggak mau tes lah gitu. Ya tapi yaudah, dites ternyata positif, positif juga. Akhirnya satu rumah tuh dites semua. Kebetulan beda rumah ya, saya beda rumah sama ibu juga kan. Jadi satu rumah di sana tuh dites semua. Tapi ya bagusnya alhamdulillah yang positif tuh cuma 2 orang, tiga sama Eyang. Jadi cuma 3 orang dari berapa tuh? 6, dari 6 orang di rumah. Dari 6 orang yang positif cuma 3. Alhamdulillah. Jadi ya udah deh, kita udah bilang kan dari awal ya, bisa mungkin dirawat di rumah aja gitu, kalau emang nggak perlu rumah sakit nggak usah. Jadi kita kayak dirawat, obat-obat, vitamin kita sih. kasih, kita Iya. kita kirimin vitamin, kita kirimin buah, kita kirim makanan. Angkak juga perlu karena kan waktu itu DBD. Waktu itu karena DBD kita buat naikin trombosit, trombosit. kirimin angkat. Terus ya gitu deh, dan Yang alhamdulillah berangsur-angsur pulih ibu. Jadi yang parah tuh malah ibu kan, bukan eyang. Jadi bener-bener OTG. jadi ibu sampai lemes kan badannya karena tipes dan Dikasih DBD. obat COVID juga yang Lianpo apalah itu Iya, waktu itu dikirimin juga obat COVID tuh sama om. Nah, katanya waktu itu pas minum obat COVID itu malah susah tidur. batuknya malah tambah parah gitu kan. Ini batuknya malah tambah parah. Akhirnya dibantiin obat batuknya, obat COVID itu yang dari Cina itu. Terus akhirnya beli obat batuk biasa gitu kan. Yang sebelumnya pernah batuk, minum obat itu jadi sembuh gitu kan. Jadi beli obat batuk yang itu. Terus ya udah dia berangsur-angsur baik. Batuknya juga membaik. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih udah sembuh sih. Vitamin tuh kudu ya, kayak ini Vitamin tuh CDE. harus. CDE. Itu kamu tanya apa yang nggak ada vitaminnya, ternyata E langsung Langsung ya. beli vitamin C, vitamin Ditanya E gitu. yang kurangnya apa. Vitamin B ada, oh ya udah vitamin B. Terus dan Eyang ya nggak Iya, kenapa ya. Eyang nggak kenapa-napa, bahkan karena kita takut dia panik kan, kita nggak ngasih tahu kalau dia tuh hasilnya positif corona, kita nggak ngasih tahu. Sama nanya terus di kantor. Biar dia nggak panik kan. Sampai sekarang sehat walafiat. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Gitu sih. Jadi kalau ngeliat sekitar, kalau yang parah di rumah sakit ya jadi yang ini lagi ngomongin dokter Louis nih, nyambung sini nih. Si dokter Louis kan bilang yang parah itu di rumah sakit yang sampai meninggal gitu. Tapi memang keluarga kita kebetulan yang di rumah sakit lebih banyak yang meninggal gitu. Menurut kamu gimana kayak gitu? Ya aku nggak tahu ya, aku nggak bisa
apa ya, komentar kalau misalnya nggak ada bukti bukti jelasnya, bukti penelitiannya gitu, pernyataan dia. Penasaran juga ya, kita kritis juga karena kita bukan orang kedokteran gitu yang tahu obat itu isinya apa. Kadang sih aku tuh kayak mikir ke dia juga sih, apa iya gitu kan aku mungkin covid, nggak cuma konspirasi. Di satu sisi tuh aku kayak ya Allah semoga aja bener gitu loh, semoga aja bener gitu kan, tapi tetap apa prokesnya ketat, tetap jaga imun gitu kan, nggak ada yang salah sama itu. Pokoknya aku rada capek sih bingung liat orang-orang pada salah-salahin sih, disalahin pemerintahnya lah, salahin orang-orang yang udah mungkin malah kan ada yang udah pakai masker gitu kan, udah pakai masker dah apa-apa tuh masih disalahin, dibilang apa tuh itu kan di udara gini-gini. Kita tuh nggak harus yang panik banget sih sebenarnya, karena kan ada juga orang-orang yang perlu kerja keluar. Kalau misalkan orang-orang gimana ya, bener-bener yang di rumah aja gitu kan, orang udah prokes apa gimana tapi tetap diapain gitu kan, tetap dijudge apa gimana gitu kan. Ini tuh ngaruh ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia loh gitu. Iya. Mereka itu yang di luar-luar itu yang ada aktivitas apalah yang produktif, entah mengeluarkan uangnya atau apalah, itu tuh buat pertumbuhan ekonomi Indonesia kayak gitu. Kalau misalkan benar-benar semuanya sifatnya sama gitu kan, di rumah parnoan semua gitu kan, nyetok apalah semuanya kayak begitu, udah. Makanya mungkin ada, ini hukum alam kali, ada orang yang begini, ada yang orang nggak percaya covid, ada orang yang misalkan tetap keluar gitu kan, walaupun sikonnya kayak gimana, yang penting prokes kan. Jadi sekarang nih prokes tuh menurut aku ya udah kayak agama, beda-beda cara penerapannya. Jadi kalau misalkan ada yang apa tuh dia udah cukup lah, pokoknya udah berusaha gitu kan, udahlah jangan dicari-cari cecer lagi kesalahannya. Kalau misalkan ada yang nggak pakai masker gimana kamu? Aku sih diem aja sih, aku diem aja. Cukup kayak ngindar ya, aja. Iya, kita jaga jarak aja. Jaga jarak aja, nggak usah diambil pusing gitu. Karena ini soal kita aja tuh mesti nolongin diri kita sendiri gitu. Ngapain kita sibuk-sibuk ngeliatin orang begini begitu gitu loh. Yang penting tuh kita pede sama imun kita gitu. Aku sehat gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gini melenceng gitu kan, nggak pakai masker, udah tinggal jaga jarak aja gitu. Jaga jarak aja sih. Kita sehat gitu. Fokus kita tuh udah nggak bisa kita inginin orang tuh, kita udah buat diri kita sendiri aja udah ribet gitu. Sehat nggak kita nih gitu. Ya, balik lagi ke rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan. Nah, dan dokter Luis. Iya. Kalau menurut aku sih, karena kan yang kelihatan aja ya. Aku kalau lihat statement dokter Luis itu karena ini obatnya. Nah itu kan kita nggak bisa lihat, nggak bisa tahu pasti kan sebelum karena ada penelitiannya kan. Karena kita bukan orang kedokteran, kita nggak bisa meneliti juga. Nah iya, sebelum ada penelitian yang benernya gitu, maksudnya yang resminya ya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang itu benar atau salah. Nah tapi kejadiannya kan emang begitu kan yang kita alamin kan, semua yang kira-kira anggota keluarga kita yang di rumah sakit itu ya tingkat tingkat kesembuhannya kayak dikit itu, persentase kesembuhannya sedikit. Jadi ya jadi kayak membenarkan gitu, seakan-akan statementnya dia membenarkan. Tapi kalau menurut logika aku sih, yang kelihatan aja penanganan di rumah sakit tuh kalau udah ramai begitu tuh emang nggak maksimal tuh penanganannya. Untuk kalau udah ramai begitu ya nakes juga udah kewalahan gitu. Jadi kayak menurut aku penyebabnya sih di situ, nggak intensif gitu ya, satu orang dijagain, misalnya satu orang ini lagi kritis dijagain full ngeliatin dia doang tuh nggak bisa tuh. Kan harusnya kalau yang namanya dia lagi kritis kan ya dijagain gitu, fokus ke satu orang ini kritis. Tapi kan kondisinya begitu ya gimana gitu. Nah menurut aku sih ya yang menyebabkan tingkat keselamatannya sedikit sih di situ sih. Tapi kamu percaya ada konspirasi di balik virus
konspirasi mungkin sih, kayaknya sangat mungkin malah kayaknya sih. Jadi aku kalau aku pribadi, aku kan tipikalnya gitu ya, nggak mau yang asal ikut orang kebanyakan tanpa tahu kenapa gitu kan. Jadi aku ngikutin perkembangan Dokter Louis, ngikutin perkembangan Ibu Siti Fadila, termasuk dari Mardigu, itu tokoh kesayangan kamu. Nah, memang aku nyondong lebih berat ke Ibu Siti Fadila dan si Mardigu ini. Jadi kalau aku ambil si Dr. Lois itu ya kayak lebih ke penyemangat aja sih, biar kayak ada positifnya gitu. Jadi kita nggak pano-pano banget, tapi tetap jalanin fokus gitu kan. Tetap ya aku lebih ke Bu Siti Fadila, kayaknya dia tuh masih percaya virusnya itu ada gitu kan. Yang sampai dia lagi memproses ngembangin vaksin apa Nusantara itu kan. Ya, emang vaksin Nusantara sih, ini juga sih, siapa mantan menteri kesehatan tuh, nah itulah dokter siapa, saya lupa namanya. Awan tuh yang mana? Bukan, lagi beda. Siapa? Awan apa sih? Awan kan. Kadang tuh kayak gimana ya? Terawan. Itu benar Iya, tapi iya, itu. Terawan, dokter Terawan. Terawan. Ngembangin. Kadang tuh hati kecil tuh kayak ini juga sih, kayak takut juga. Takutnya suatu kebenaran itu justru tuh yang suaranya kecil. Gitu loh. Jadi karena suaranya kecil, terus media kan juga udah bisa dikuasai lah buat menggiring opini gitu kan. Kadang tuh ya yang aku sadarin ya, aku dulu berpikir teknologi udah maju, udah ada internet, aku pikir ini akan menambah wawasan aku. Ternyata aku salah guys. Karena misalkan aku kan sekarang kan posisi lagi sibuk banget nih ngurus Valisya gitu kan, apalagi lagi sikon kayak gini kan, bener-bener mantap asupan dia. Kamu tahu sendiri kan kayak gimana. Jadi begitu awalnya nih, begitu buka HP aku mau cari tahu apa, ya udah tinggal buka Instagram aja. Ternyata apa yang keluar itu ya Yang di search, yang bukan di search juga, apa yang biasa lagi dilihat, yang biasa dilihat, dan yang apa sih istilahnya ya, algoritma yang di Indonesia lagi happening gitu loh. Maksudnya nggak, yang ruang lingkupnya tuh nggak luas gitu, kayak kita nggak tahu sikon di luar negeri kayak apa, itu tuh nggak terlalu banyak di media Instagram sih, di Instagram itu. Dan juga kan kalau di YouTube juga begitu ya, di YouTube apa yang kita sering search itu kan ya keluarnya ya yang seperti model-model seperti itu juga. Iya. Jadi setelah itu aku kayak, oh nggak bisa gini, aku mesti cari-cari lagi nih gitu kan. Cari tahu sendiri yang bener-bener nge-search sendiri gitu, random, bukan random apa ya, yang emang kita mau tahu, yang sekali-sekali kita cari sesuatu yang nggak mayoritas, gimana ya dijelasinnya, nggak mainstream gitu, gimana ya? Iya, yang apa ya, yang kita butuhin kira-kira yang lebih Soalnya berbobot ya, apa sih namanya, kebanyakan media-media informatif gitulah. Media-media itu nyuguhinnya sesuatu yang memang kita udah searching gitu, dan apa ya, karena dia nyuguhin itu, misalkan kita lagi mau cari paham apa gitu, oke udah ketemu nih, terus kita jadi cari tahu terus tentang yang kita udah dapat nih, ya udah keluar itu semua, dan jadinya kita percaya banget sama paham itu. Iya. Karena disuguhinnya itu terus, kadang kita jadi mesti ini sih, walaupun kita udah canggih, udah ada media, kita mesti kritis sih, kita mesti open minded lah, open minded gitu kan gitu. Jadi terima pendapat yang lain gitu. Dan Kadang dari jadi itu kita sendiri yang nelaah nih, gimana pendapat ini bagus atau enggak. karena bisa jadi otak kita nih, misalnya apa paham kita bisa jadi itu salah gitu. Karena yang pernah aku bahas ke kamu, per HP orang berarti itu kemungkinan isi YouTube-nya, media-media itu beda gitu yang disuguhin informasinya. Berarti orang itu kan kebanyakan kan nyari informasi mungkin asal buka udah gini. Berarti per orang tuh otaknya itu isinya beda-beda. Ya pasti. Otak orang beda-beda, preferensi orang beda-beda. Iya, kalau yang nggak sadar ya, kalau ternyata tuh apa sih yang dibilang itu, apa sih, kita tuh sedang di apa sih sama media tuh, ada tuh pernah video digiring, kita tuh di si bahasa aku pernah buka tuh
Hai, brain freeze deh aing. Em, kita tuh kayak nggak menjadi diri kita gitu dia bilang tuh. Jadi dia tuh kayak memuaskan aja sih, memuaskan apa yang kita mau, apa yang jadi kayak muasin apa yang kita mau sih, karena nyuguhinnya apa yang kita cari tahu terus gitu. Karena menurut menurut mereka nih, menurut media ini, kayak kita kasih contoh lah Instagram, YouTube gitu ya. Yang menurut mereka itu yang terpenting adalah eh, gimana caranya supaya kita tuh tetap buka aplikasinya mereka gitu. Oh iya, sekalian bahas yang soal ini yang kamu bilang, yang dijual tuh apa sih di Nah, ya kita iya. justru yang dijual. Jadi ya se jadi apa ya? Ada satu, misalkan ada produk, dan produk itu kita gratis nih makainya. Kita ada satu layanan itu yang kita makainya tuh secara gratis. Kalau seperti ya, kalau gratis gitu biasanya produknya adalah ya kita sendiri gitu. Yang dijual adalah kita sendiri. Dikendalikan. Jadi misalkan contohnya ya udah banyak lah, udah banyak contohnya yang ngomong itu. Misalnya salah satunya di channel YouTube-nya si siapa namanya, Skinny Indonesian itu yang udah keluar Iya. yang udah keluar dari YouTube. Nah dia juga ngejelasin kan gimana cara kerjanya itu. Jadi misalnya kita kita contohin aja deh. Kalian kan pakai YouTube kan gratis kan ya. Nah gratis. Nah sekarang YouTube itu dapat uangnya dari mana kalau uh, kalau kita makainya gratis gitu? Dari ini kan sekarang udah ada yang berbayar tuh, YouTube yang berbayar tuh. YouTube Kids. Untuk Kids, terus ada yang berbayar juga, yang premium juga premium. Dan emang itu cukup buat apa sih istilahnya, nutupin biaya operasionalnya mereka gitu kan. Kayaknya siapa sih yang langganan YouTube premium gitu? Enggak sih. Kalau bisa semua video bisa ditonton secara gratis, kenapa harus bayar gitu kan? Nah, berarti dia dapat uangnya dari mana? Dari pengiklan kan? Nah, berarti customernya YouTube tuh siapa? Si pengiklan kan, bukan kita. Kita bukan customernya YouTube gitu. YouTube tuh tidak untuk memuaskan kita. Maksudnya mereka nyari uang itu bukan dari kita gitu, tapi dari pengiklan. Nah, yang dibutuhin sama pengiklan apa sih? Yang dibutuhin sama pengiklan adalah orang-orang yang mau nonton iklannya dia, ya kan? Dan YouTube ngasih itu gitu. YouTube ngasih usernya dia yang nonton YouTube supaya bisa nonton iklannya juga. Nah, berarti kan yang dijual siapa? Kita yang nonton kan. Jangankan itu, aku merasanya kayak kemarin pas lagi aku mau nyari air purifier, aku searching dulu di Google gitu kan. Aku buka IG, muncullah air purifier yang 7 juta itu si Leka gitu kan. Sering banget lah, banyak lah kayak baju muslim gitu. Nyambung semuanya. Iya, jadi berkaitan semua tuh langsung pada keluar semua apa yang kita searching gitu. Jadi kayak bener-bener, ayo beli gue enggak nih, kebetulan gue ada loh ini. Iya. Nyambung semuanya. Yang orang-orang yang apa sih namanya, gampang keluar duit gitu kan, gampang ke ini matanya gitu kan, mau beli kebetulan ada nih. Ya gitulah. Ya gitulah media sekarang sih. Jadi aku benar-benar sadar belum lama ini ternyata seperti itu. Jadi kita harus banyak berdiskusi sama orang, ternyata benar sih. Banyak berdiskusi sama orang, karena ya itu, orang kan biasanya tergantung sama HP, buka HP gitu kan, ya pahamnya dia apa ya udah di situ isinya itu terus gitu kan. Buka dari yang Google lah, ternyambung ke sini disuguhinnya yang kayak begitu juga gitu kan. Jadi aku mikir, lah kalau kayak begini otak tiap orang memang bener-bener dibikin beda nih, kayak gini nih beda banget nih tuh. Dan juga aku jadi mikir, oh bisa jadi ya paham aku belum tentu bener nih, karena apa yang disuguhin ya itu terus gitu kan. Betul. Ya makin parah sih Bi, makin banyak perbedaan sih Bi, nanti bisa.
Makin memecah-mecah. Makin memecah-mecah, makin soal masalahnya aja prokes sudah salah menyalahkan, ada yang nyalahin nakes, ada yang nyalahin pemerintah, ada yang nyalahin orang-orang yang begitu gitu kan. Ngerasa dia yang benar gitu. Iya, bakal ada orang yang kita tuh bakal aku aja sampai dikatain bego pas yang kata aku komen di media, aku tuh gitu yang itu yang game iya gitu kan. Jadi si medianya, kamu lihat sendiri kan, medianya emang bener-bener pure menggiring opini kalau si gamenya ini bersalah gitu. Jadi tuh ada apa tentang Ka'bah, game apa namanya? Free Fire. Bukan Free Fire, apa sih? Fortnite. Oh ya, Fortnite gitu kan. Dibilang kan dia, aku nggak main Fortnite kebetulan, ada mama gitu kan, nggak tahu game deh jadinya. Dibilang ngancurin Ka'bah gitu misinya kalau nggak salah. Terus aku salah gitu, aku salah gitu kan. Dan masalahnya aku lupa kalau media itu kan emang bener-bener nyebelin sekarang gitu kan. Si medianya ini, aku lupa namanya apa ya? Aduh, namanya apa ya? Aku lupa deh, gak usah deh ntar malah ketuduh gitu ya. Medianya emang bener-bener menggiring opini kalau misinya si Fortnite ini, game ini tuh menghancurkan Ka'bah. Di medianya tuh begitu. Sebenarnya ya di permainan ke atas sih, jadi kayak kalau kita nyalahin media, ya media juga nggak salah karena bener misinya tuh seperti itu gitu. Enggak ngancurin Ka'bah. Tapi dia nggak ngejelasin kalau itu tuh dibuat sama pemainnya, bukan sama. Tapi nggak ngancurin Ka'bah juga. Nggak ngancurin ya? Enggak. Jadi di love gitu. Ka'bahnya justru dikasih hati gitu, nggak ngerti lah gue. Nggak mainin lagi kan, main-main kayak gitu udah nggak ngerti. Jadi aku tahu ternyata kan fitur apa sih, selain kita bisa merubah latarnya gitu, custom gitulah ya kan. Tapi si pembuat ini yang bukan dari Fortnite-nya tidak misinya itu bukan ngancurin Ka'bah, malah dikasih hati gitu, dikasih cinta gitu. Si media ini yang salah dong, bener-bener yang mau menggiring gitu kan. Dan iya, kata-katanya juga menggiring. Itu kan memang bener-bener menggiring karena judulnya di dia itu menghancurkan Ka'bah. Gitu. Bukannya benar ya dari videonya dia emang ngancurin Ka'bah? Ya. Cuma aku lihat videonya, dia ngasih hati. Oh. Ngasih hati gitu. Terus nggak nonton videonya sih. Dari situ kan aku mikir, aku komennya gini sih, guys lihat nggak seperti ini gitu kan. Kayak intinya tuh aku di situ kayak ngomong ke bener-bener kayak dunia tuh emang ada komplotan orang tuh, sekelompok orang yang mau ngancurin ke masalah ras, agama dan lain-lain gitu loh. Tapi sebenarnya intinya benar juga, walaupun memang aku salah, bukan si pembuat game ini gitu. Tapi intinya kan dari media ini aja tuh emang udah memecahkan kan. Salahnya kamu nggak ngecek dulu. Ya gimana Bi, aku tuh menjadi salah satu orang yang asal buka HP udah, aku nggak sempat ngeset apakah benar nih, namanya udah megang anak gitu kan. Ya udah paling aman tuh jadi aku udah silent reader aja udah. Dan di situ kan udah ada muncul dikatain itu bego, nggak usah dikasih lihat gitu kan. Aku search gitu kan. Oh iya. Terus banyak lah orang-orang yang kejebak di situ menjadi korban gitu kan, dikata-katain. Aku komen di situ gini, kalau memang pintar gitu kan, punya pengetahuan tuh kasih taunya tuh halus gitu, jangan malah jadi kasar sama orang, arogan gitu kan. Kamu pintar harusnya kan ngasih tahu gitu, orang ada yang sesat harusnya dikasih tahu, bukan dikata-katain kayak gitu. Judulnya juga netizen. Iya, tapi judulnya kalau kayak gitu udah berhasil dipecah belahkan juga dari situ juga kan. Dari situ juga udah berhasil. Kamu komennya ini nggak? Komennya provokatif nggak? Provokatif gimana? Iya, kayak iniin orang, maksudnya kayak iya nih bodoh nih, ini salah nih media gitu nggak? Salah nih media. Atau oh iya nih gamenya nih jelek nih atau apa? Enggak, aku nggak ngatain gamenya jelek. Terus lihat nggak bener, pokoknya intinya apa tuh namanya terus lihat deh bener, apa sih aku ngomong tuh
eh, Ya mungkin kalau mulai provokatif muncul jadi kan, kayak gini-gini gitu kan. Aku juga nggak lebih ngomongin gamenya, mulai muncul kan kayak gini, pokoknya muncul intinya muncul yang bikin pecah gitu loh, terkait agama, terkait apa, tapi intinya memang media itu udah bikin pecah, udah berhasil gitu kan, karena orang-orang yang begitu dikata-katain kayak begitu harusnya kan harus tahu gitu loh, pelan-pelan gitu loh, nggak kayak begitu. Sekarang makin banyak orang yang ngerasa bener jatuhnya, jadi dia ngerasa bener jadi mengolok orang gitu. Makin banyak sih aku perhatiin, udah ada masalah ngomongin media begitu kan, orang banyak yang awam kayak aku gitu kan, aku bahkan udah tahu malah aku jadi latah karena kan bener-bener dikasih suguhin medianya, bener-bener omongannya tuh si akun ini tuh bener-bener menggiring opini seperti itu gitu loh, bukan yang kayak ambigu atau gimana begitu. Sekarang masalah prokes, orang pada ngerasa benar kayak gini. Kalau itu yang pernah aku ngomongin, apa tuh namanya, apa yang terjadi di sekitar kita itu gak usah salahin orang, karena itu semua karena kita juga. Kamu setuju nggak? Yang terjadi di sekitar ya apa ya, nggak usah disesalin, nggak usah menyalahkan yang lain gitu, itu semua karena kita juga. Kita sendiri aja, misalnya kita ngolak-ngolakin pemerintah gitu, kita sendiri bantu nggak? Kita sendiri, kamu lihat deh, orang-orang banyak yang pada gila-gila belanja brand luar, yang kita bahas orang luar negeri kesini oleh-olehnya apa? Iya. Kita jalan-jalan ke luar negeri yang orang-orang berduit itu belinya apa? Tas-tas brand, ujung-ujung itu secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya gitu kan, jadi tuh gimana ya, kita jangan cuma nyalain pemerintah sih, sebenarnya ada salah aku juga, ada salah kita. Kayak aku selama kemarin nggak tobat, belum tobat gitu kan, beli brand-brand luar tuh yang dari Cina gitu kan, walaupun kalau aku tuh nyarinya tuh maksudnya bukan yang wah gitu kan, kategorinya justru nyari yang murah, tapi tetap aja ternyata kita tidak mendukung Indonesia. Iya, itu aja ada 100 orang kayak kamu aja. Iya, ya banyaknya sih orang kayak aku nyarinya yang murah gitu kan. Kalinya ada orang berduit gitu kan, dia juga mau nyarinya yang brand luar, yang dibilang kualitasnya bagus lah, apa itu apapun ya, dari tas. Orang kita tuh menurut kamu gimana sih, latah gak sih? Kayaknya sih latahan gitu, jadi kayak apa namanya ya, Taunya tuh barang luar tuh bagus, sebenarnya iya. menurut kamu barang lokal tuh gimana? Banyak kok bagus, brand-brand lokal barang bagus. Kayak apa ya, yang kita sangka brand luar ternyata itu lokal, kayak apa Silver Queen gitu. Iya, Silver Queen brand kita itu udah lama banget tuh Silver Queen. Kita aja sendiri juga nggak mendukung Indonesia sih gitu jadinya. Jadi makanya yang aku bilang, apapun yang terjadi di sekitar kita itu salah kita juga. Kita nggak bisa nyalahin mereka atau menyesali. Kita sendiri juga mendukung, kayak misalnya kalau emang benar yang sistem keuangan secara tidak langsung banyak orang yang sudah mendukung itu semua. Makanya yang aku baru tahu sih, makanya semenjak aku ngotak-atik konspirasi, yang nggak tahu sih ini benar atau enggak ya, konspirasi sejarah uang kertas ya kan, yang dari kamu kasih tahu itu. Oh iya Bi, kalau sekarang kayak gini itu kan, kalau memang konspirasi pandemi ini untuk mengubah tatanan sistem keuangan gitu kan, harusnya menurut aku pribadi ini mendukung orang-orang yang hijrah, yang orang-orang Islam hijrah, ya sih? Karena emas itu bakal jaya lagi kalau memang yang kata kamu ada pengurangan currency, keberlakuan currency mata uang gitu kan. Iya. Ya nanti ya itu masih lama sih kayaknya. Namanya gimana mas kamu? Ya sekarang orang masih mau apa namanya, masing-masing negara ya keuangannya masih ada lah, currency-nya masih dipegang lah. Kayak mungkin ada beberapa negara yang currency-nya udah mulai jelek banget gitu kan, kayak misalkan negara apa tuh yang inflasinya tinggi tuh? Apa sih, Zimbabwe Afrika, gitu misalkan. Ya, bagian Afrika situ. Misalkan Zimbabwe kan, orang beli apel aja bisa berapa miliar gitu kan harganya.
berapa miliar dolar Zimbabwe gitu kan, berarti currency-nya kan udah kayak nggak ada harganya gitu kan, satu lembar kertasnya itu udah, satu lembar kertas uang itu udah kayak nggak ada harganya gitu, nggak ada nilainya. Lama-lama ya orang udah nggak pakai dolar Zimbabwe lagi buat belanja di Zimbabwe gitu kan, karena menurut mereka ya udah kayaknya udah nggak ada harganya nih, gua ngapain ngumpulin dolar Zimbabwe gitu kan, mending gua mungkin misalkan mending ngumpulin dolar Amerika gitu kan, untuk apa gitu. Berarti lama-lama nanti negara Zimbabwe udah nggak pakai uangnya lagi gitu, ya ada pakai dolar Amerika bukan dolar Zimbabwe. Ya aku cuman kepikiran sih setelah mengulik-ngulik konspirasi itu, terus dengan kaitannya sama pandemi gitu. Berarti orang-orang yang dulu tuh berbondong-bondong hijrah tuh, dia yang pernah aku bilang, orang yang kerjanya di bank tadinya apa, udah enak jabatannya, terus dia keluar jadi apa gitu yang menurun. Ternyata dia sudah mempelajari itu, mungkin konspirasi sistem keuangan di dunia ini itu yang dibilang nggak real ya, nggak sesuai sama apa fisiknya. Kayaknya kita udah terlalu melenceng sih dari bahasan awal sih. Udah kayak mending udah diudahin aja deh. Oke, kita udahin aja. Mungkin suatu saat aku bakal gitu lagi. Bakal kayak podcast curhat-curhat lagi gitu kan tentang isi pikiran kita. Ya. Jadi gitu aja. Ini sebenarnya sih review kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan oleh orang tua selama pandemi gitu kan. Cuma gara-gara bahas sikon pandemi dan adanya Dr. Louis sikon sekarang ini jadi melenceng bahas konspirasi gitu kan. Ya udahlah, kita udahin aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya kan. Semoga kita semua sehat. Amin. Selalu ya kan, keluarga kita gitu, panjang umur, terus Indonesia juga semakin membaik, karena bagaimanapun juga kita tinggal di Indonesia, jadi kita mau nggak mau kita harus dukung loh, kita harus dukung produk-produk lokal Indonesia demi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya kan. Oke deh gitu aja, salam sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.